Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, 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 dan Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Masih diberi kesehatan lagi, masih diberi kemudahan lagi, sehingga masih bisa ketemu lagi sama kalian semua di kesempatan hari ini. Di vlog kita yang ke berapa ya? Nggak tahu. Videonya sudah tak terhitung lagi. Hari ini edisi siar yang ke-25 September 2020. Tentunya masih bersama Mas T lagi. Waduh, happy ending ya, happy. Ya, semoga selalu berbahagia selalu untuk kita semua. Dan yang pasti seneng aja gitu ketemu sama kalian lagi, ngobrol sama kalian lagi. Ya, syutingnya kapan ini? Kepo. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscribernya Mas T dimanapun kalian berada. Tentunya tanpa terkecuali saja untuk semuanya yang di kesempatan malam hari ini masih bisa join, bisa malam hari ini. Oh, syutingnya malam ya. Oh iya, karena kan besok ada kegiatan padat ya. Jadi hari ini atau malam ini kita masih bisa Malam ini kita masih bisa berjumpa lagi, masih bisa syuting karena besok itu full padat sekali kegiatan dari pagi ya. Jadi Mas T bikin syutingnya hari ini aja buat ditayangkan di tanggal 25 September 2020. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscribernya Mas T dimanapun kalian berada. Semoga selalu diberikan kesehatan selalu. Seperti biasa, sudah subscribe apa belum? Hah? Oh belum, ya wes. Sekarang tak kasih waktu. Ayo, tak hitung sampai 5 detik ya. Dipencet tombol subscribe sama loncengnya, oke? 1, 2, 3, 4, 5. Terima kasih orang baik. Ya Allah, semoga yang lagi nonton video ini, yang sedang nonton video ini, baik yang subscribe ataupun tidak, yang suka ataupun tidak, semoga Mas T doakan yang sedang sakit segera sembuh, amin. Yang belum memiliki rezeki, semoga segera dilimpahkan rezekinya, amin. Yang belum bekerja, semoga lekas bekerja. Yang belum bertemu dengan jodohnya, semoga lekas bertemu dengan jodohnya. Dan yang pasti, untuk yang sudah bekerja, semoga diberikan kemudahan dalam bekerja dan juga diberikan kelayakan untuk segala urusan baiknya, amin ya Allah. Terima kasih banyak. Terima kasih dan terima kasih sekali lagi karena 570 nasi box ternyata sudah selesai dan sudah cukup dan kami sudah bagikan. Semoga belum lah ya, belum dibagikan karena video ini pasti tayangnya jam 2. Jam 2 siang atau jam 1 siang besok. Jadi ini tidak bisa saya katakan akan selesai untuk bagi nasi box ya. Mungkin karena kan ini syutingnya kami, sedangkan nasi boxnya masih besok. Gitu, ya wes lah. Pokoknya cuma diucapkan terima kasih banyak untuk para donatur. Dan sampai detik ini ke rekening donasi masih ada transfer masuk terus 150 dan itu luar biasa banget. Mas T nggak tahu mereka diam saja, mereka nggak bagi-bagi omongan, mereka transfer atau tidak. Tapi subhanallah, semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala, amin ya Allah. Alhamdulillah hari ini tadi bisa bisa kasih kejutan ke Mama Ita. Dan videonya sepertinya sudah saya tayangkan, asik. Videonya saya tayangkan tadi pagi ya teman-teman. Dan semoga Mama Ita sehat selalu, berkah barokah, panjang umur, murah rezeki sekali lagi. Dan ya sempat ada kegagalan dalam dalam memberi kejutan karena Tante Ida langsung lari. Belum waktunya dia langsung lari mencet bel. Karena Mama Ita emang sudah standby nungguin kita, pencet bel bunyi dia langsung buka pintu. Ya, kuenya belum dibuka. Gak apa-apa ya Mas T ya. Oke, gak masalah. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk subscriber Mas T yang ada di Indonesia tanpa terkecuali, yang ada di luar negeri juga terima kasih. Sehat selalu buat kita semua, amin ya Allah. Yang di Papua selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk Pak Sem bersama rekan-rekan di sana. Semoga selalu berkah ya Pak. Sehat selalu dan diberikan kemudahan, kelancaran untuk segala urusan baiknya ya. Yang di Timika, Jayapura, kemudian yang ada di Merauke juga di sana di Papua, selamat bergabung untuk semuanya saja. Sulawesi yang dari Makassar, kemudian Palu, Kendari, Toraja,
Manado, Ambon juga semua di sana ya. Maros ada juga, selamat bergabung dan juga selamat menikmati suasana apa ya? Suasana syahdu. Belum tentu syahdu karena ya kalau nontonnya pas malam, kalau nontonnya siang, waduh nggak ada syahdu-syahdunya Tulus. Oke lah, tidak masalah ya. Kemudian sekali lagi saya ucapkan untuk yang ada di Kalimantan tanpa terkecuali Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga Kalimantan Timur, yang ada di Sambas, kemudian Banjarmasin, Pontianak, Pasir, Bontang, Berau, pokoknya semuanya saja ya. Balikpapan udah belum, Palangkaraya, pokoknya semuanya yang ada di Kalimantan, semua salam sehat selalu ya. Kemudian yang ada di Sumatera dari Medan, Padang, Jambi, Bengkulu. Kemudian untuk yang ada di Sumatera Selatan, Palembang, ada dari Bangka Belitung juga, Pekanbaru atau Riau juga di sana ada ya. Kemudian beranjak untuk yang punya Oku, Pelaju, terus Prabu Muli, Kayu Agung, semua di Sumatera. Kemudian larinya terakhir di Lampung baru ke Jakarta ya. Yang dari Banten juga di sana selamat bergabung. Aduh iya, aku lupa terus kalau siapa dari Banten. Pokoknya mulai sekarang kalau dari Lampung langsung ke Banten ya. Baru ke Jakarta, Tangerang, Depok, Bekasi, kemudian Bogor, Cikarang, Cikampek, Karawang juga di sana. Kemudian Bandung, Cianjur, Cirebon. Terus untuk yang ada di Pangandaran juga, Majalaya kemarin ada juga yang sudah telepon, terima kasih. Terus yang ada di Cilacap, Tegal, Banyumas, kemudian Pemalang juga di sana ada, Majenang, terima kasih juga ya. Pokoknya nggak orang apa kurang kepenak, wis yakin lah sumpah. Selanjutnya lagi untuk yang punya Semarang, Kendal, Weleri, Rembang, kemudian Pati, Pati nggak ketinggalan akhirnya ya. Magelang, terus Klaten, Wonogiri. Selanjutnya untuk yang punya Jogja, kemudian Sukoharjo, Solo, Magelang, lari lagi ke Jombang, Malang, kemudian Sidoarjo, Tulungagung, Ponorogo, Madiun. Terus untuk yang punya Blitar juga, Bondowoso, Surabaya, Banyuwangi, dan juga untuk yang ada di Madura. Malaysia, Singapura, apa kabar? Sehat selalu ya. Kemudian yang ada di Brunei Darussalam juga, Kak Ajiza bersama Abang. Lalu untuk yang punya Taiwan, Taipei, Hong Kong, Mbak Tuyati, Mbak Suprihatin juga di sana selamat bergabung. Mbak Meishin juga, kemudian ada Mas siapa ya yang punya Hong Kong juga di sana. Lalu untuk yang ada di Jerman, ada Mbak Yani, Mbak Ngatin yang punya Swiss, Mbak Asri yang punya Los Angeles, Amerika Serikat sana juga. Kemudian untuk yang ada di Sydney, Qatar, kemudian Arab Saudi dan juga di Jeddah ya. Semuanya saja. Semoga Allah mudahkan segala niat baik kalian. Semoga Allah mudahkan untuk segala urusan baik kalian. Amin ya Allah. Selamat bergabung dan juga selamat berjumpa kembali tentunya ya. Sebelum kita lanjut ke topik pembahasan hari ini, Mas T itu pengen lari ke YouTube Studio dulu supaya bisa membaca beberapa pertanyaan-pertanyaan dari subscriber. Mungkin ada yang bertanya, mungkin juga ada yang cuap-cuap atau sapa-sapa gitu ya, takutnya nggak tersapa. Mas T kan konsepnya berbeda dengan channel-channel lain. Mas T pengennya ya gitu, dekat sama subscriber sambil sapa-sapa gitu ya. Di sana ada Mbak Sri Anik juga di sana. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas tolong bahas, bisa nggak sih binatang itu bisa dimasukkan jin? Contoh kucing, soalnya aku pernah lihat kucing itu kayak mau mati tapi anehnya kayak kesurupan gitu. Tapi akhirnya alhamdulillah dia baik-baik saja. Saya sudah pernah bahas dalam hal ini beberapa hewan yang disukai oleh bangsa jin. Silahkan dicari di video yang lama ya. Terima kasih Mbak Anik, Mbak Sri Anik ya. Kemudian Barakallah Free Umlik to Mama Ita. Wow, banyak yang mengucapkan ya. Openingnya kelamaan Mas. Terima kasih Venti Aprita. Kemudian Anita Puspa, ayo bahagia, positive thinking, hapus dendam, hapus kebencian, damai itu indah, harus bahagia, harus sehat, amin. Mbak Anita Puspa, terima kasih. Semoga semua sehat, kata Mbak Ika Mana, terima kasih. Hilma El Fahmi juga terima kasih. Semoga berkah, amin ya Allah. Kemudian Bali di Sweet katanya pertama. Wow, jadi komentar yang pertama ya. Kemudian ada Mas Ibnu Batutah lagi di sana. Bali di Sweet, lah ungkapan hatiku nggak dirampung kilo, males. Jangan melo-melo, aku aja gak melo kok. Kemudian ada Mas Ahmad Firdaus katanya tentang moksa ini aku tak paham. Udah jangan dipahami Mas Wis. Bisa dimahami gak apa-apa, gak bisa ya gak usah. Assalamualaikum Mas Tulus. Dari Hong Kong tetap hadir, alhamdulillah. Semoga selalu diberi kesehatan dan juga bisa menyaksikan terus, amin. Oh iya, Mahin Asa yang punya Hong Kong, terima kasih. Aku lupa tadi nyapanya, namanya lupa ya.
Mbak Ngainun aja yang punya Kediri juga terima kasih. Gembel Elit, assalamualaikum Mas Tulus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Gembel Elit terima kasih. Mbak Sugiyarti, wah udah tenar penggemarnya banyak di luar negeri. Ya dong. Padahal sih ngerti kok awake dhewe tok. Kemudian Masya Allah, tabarakallah, terima kasih Teh Yuliantin, Mbak Kristin di sana diam, tolong ya jangan ngomong apa-apa. Kemudian Mama Lauren di sana juga. Mas tolong lihat aplikasi penghasil uang yang marak saat ini dong, penipuan atau bukan, soalnya kasihan banyak anak muda ikut aplikasi tersebut, takutnya banyak yang tertipu dengan kasihan. Aplikasi online ada yang penipuan, ada yang tidak. Jadi kita harus jeli juga, dan jujur saya untuk menilai aplikasi yang nipu mana, yang MLM mana, yang online mana, saya tidak tahu. Terima kasih Mama Loren. Kemudian nih di sini nih Mama Loren nih kebiasaannya yang harus dirubah ya Mama Loren. Di sini di vlog yang kemarin soal moksa, Mas Teh sudah menjelaskan untuk tidak bertanya atau tidak mengomentari apa yang ada di dalam video Mas Teh, tapi jenengan tidak bisa mengontrol diri di sini. Soal moksa dibahas, makasih. Oke. Kemudian ada lagi celotehannya Gunung Lawu apa Gunung Merapi ya kira-kira. Nah, ini sorry Mbak Mama Lauren. Kalau jenengan memiliki kemampuan lebih atau jenengan itu adalah seorang indigo, ini berbahaya. Ya, ini berbahaya. Rasa keingintahuan tapi jenengan tidak bisa mengontrol tangan jenengan atau bibir jenengan, itu berbahaya. Hati-hati ya. Tolong dikontrol ya, karena itu tidak, pada dasarnya bukan kita yang ingin bertanya, tapi seseorang. Ada makhluk lain yang mempengaruhi itu. Kalau jenengan memiliki kemampuan khusus ya, atau jenengan memiliki ketertarikan dengan hal-hal gaib, tapi jenengan itu terkesan lebih pengen jebrek pengen tahu, terus jenengan pengen korek secara langsung dan lebih daripada yang biasanya. Nah, itu juga lumayan berbahaya ya. Kemudian kata Mas Muhammad Basri, di dalam Islam juga ada, hanya tidak begitu diekspos seperti Sayyidina Uwais Al-Qarni yang juga reganya hilang setelah wafatnya. Itu ada dalam kitab Tashrikil Aulia. Raganya hilang setelah wafatnya, berarti dia wafat Mas, bukan moksa ya. Di zaman kini saya tahu persis kiai-kiai sepuh yang berhasil moksa, tapi maaf ada yang saya dekat jadi nggak saya tulis namanya. Piye Thomas, Mas? Aku nggak ikut berkomentar ya dalam hal itu, aku cuma membaca komentar yang jenengan ya. Lain kali lebih berhati-hati dalam mengucapkan kata-kata atau menulis kata-kata. Mbak Sabto, terima kasih. Oke, maaf Mas Muhammad Basri, yang kedua nggak bisa saya sapa, terlalu sensitif ya, bahasa-bahasa jenengan itu terlalu vulgar. Bahasanya Mas Muhammad ini terlalu vulgar, Muhammad Basri, itu hati-hati ya. Mbak Endang Susanti nih, Mas Teh itu selalu mengingatkan, kalau kita memiliki kemampuan khusus atau kita memiliki rasa keingintahuan, tetapi kita tidak bisa mengontrol cara kita berbicara, meskipun kita tahu sekalipun, ada beberapa hal yang tidak bisa kita buka sembarangan di sini. Mas Teh sudah mengingatkan, sebagai seorang yang mengetahui lebih daripada orang lain, tidak seharusnya apa yang kamu tahu itu kamu sampaikan kepada orang, ya. Tidak semuanya bisa begitu. Apalagi khususnya bagi anak-anak indigo, wah, bahaya itu. Mbak Maisin komen dan seterusnya tembe nonton, gak popo Mbak. Mbak Catoningsi yang punya Padang juga di sana ya. Kemudian Mbak Nini Handayani, saya berdoa semoga Mas Tulus diberi kesempatan oleh Allah untuk memperdalam agama di Ustadz Danu. Amin ya Allah. Terima kasih Mbak Nini Handayani, terima kasih banyak. Oke, sudah. Yang sudah bergabung di sini, terima kasih banyak untuk semua subscribernya Mas Teh yang selalu setia dan juga selalu berpartisipasi di kesempatan malam hari ini. Semoga kalian selalu sehat dan juga diberi keberkahan, kemudahan selalu. Mas Teh sudah mendoakan ya. Lalu kira-kira kita mau bahas apa hari ini? Oke, Mas Teh coba buka. Ini ada satu pertanyaan dari beberapa hamba Allah yang sudah masuk. Ini saya lewatin dulu. Ini juga saya lewatin dulu. Soal pertanyaan dari Mbak Yani Handa ya. Saya nggak bisa jawab soal apa itu misteri tentang Pak Giman itu ya. Sebenarnya Pak Giman sudah menjelaskan kok kronologinya seperti apa, kemudian cara mindahnya seperti apa. Jadi mendingan sampean cari info di YouTube saja tentang soal Pak Giman. Saya tidak bisa mengomentari itu karena saya rasa tidak ada hal-hal gaib yang terlalu gaib banget dalam prosesi itu. Jadi sudah ngerti maksudnya kalau saya udah ngomong kayak gitu ya. Oke. Di sini adalah ada sebuah pertanyaan
Mas T, apakah sebenarnya ini dari Nabila ya, pertanyaan dari Nabila. Nabila sudah join di grup. Oke, kalau istilah dia tuh spendek ya, spandek apa spendek nih? Sebentar. Oke, jadi spendek ini adalah sebuah kemampuan di mana orang bisa melihat, bisa tahu kejadian masa lalu. Masalahnya saya nggak bisa sebutkan. Kemudian kadang saya ragu kemampuan ini benar atau ada atau apa hanya sebatas ilusi jin saja. Oke, kita bakal bahas ini. Spendek ya. Aku nggak terlalu ngerti sih spendek atau apa itu. Hanya kita anggap saja pertanyaannya begini, Mas Tulus. Kemampuan melihat masa lalu itu nyata atau tidak, bisa atau tidak? Sebenarnya ada. Kemampuan melihat masa lalu itu ada atau hanya ilusi jin semata? Itu pertanyaannya ya. Mas T persingkat supaya lebih enak, supaya lebih mudah dan supaya lebih mudah dipahami lagi. Jadi menurut Mas T, kemampuan melihat sesuatu yang halus itu ataupun sesuatu di masa lalu itu, sorry, ini pandangan saya. Pandangan saya sebagai seorang yang bisa melihat sesuatu dalam hal gaib dan itu kenyataannya memang ada. Contohnya Mas T pernah menyelesaikan kasusnya sih Dewi Kunti ini. Dewi Kunti temannya Mas T yang baru, dan Mas T penasaran sama dia. Mas T cukup mengakses beberapa hal yang anggaplah, sebentar ya. Untuk Mas T kebanyakan untuk menyelesaikan beberapa kasus di mana Mas T kenal dengan makhluk halus, kenal dengan jin baru, kenal dengan sesuatu yang baru. Biasanya Mas T memanfaatkan atau menggunakan koneksi di masa lalu. Termasuk yang jenengan maksud tadi ya. Koneksi di masa lalu itu di mana saya bisa mengerti anak ini atau jin ini sebenarnya kenapa, subhanallah. Maaf guys, aku hari ini puasa, jadi terus makannya itu agak balas dendam. Di rumah Mama Ita aku makannya banyak banget, nasi kebuli campur sambal gitu-gitu. Waduh, best banget itu udah pokoknya. Terima kasih loh Mama Ita jamuannya hari ini. Jadi ketika Mas T menyelesaikan sesuatu atau ingin mengetahui sesuatu, misalnya jin itu sebenarnya dari mana asalnya, kemudian bagaimana cara dia hadir di situ, terus kenapa korin ini bisa di sini, khususnya untuk mendeteksi korin ya, dan terkadang memang kemampuan itu tahu-tahu begini Nabila, tahu-tahu misalnya kita datang ke sebuah gedung yang tua atau rumah tua dan ada yang memang tidak perlu diakses, tapi karena kita saking pekanya, karena kita bisa membaca itu tanpa harus mencolek atau tanpa harus membuka kuncinya, secara otomatis gambaran ataupun ilusi yang menurut jenengan tadi, ilusi tadi Nabila ya, itu bisa timbul dengan sendirinya. Itu nongol dengan sendiri, digambarkan. Di sini dulu pernah ada kejadian pembunuhan, di sana begini-begini. Buat saya memang terlihat seperti ilusi karena tidak tampak secara jelas, tidak bisa disaksikan secara nyata. Nih, sebentar ya, saya coba baca lagi. Oke, yang dimaksud si Nabila di sini adalah, saya buka Instagram yang barusan, saya saking penasaran karena yang saya screenshot cuma bagian bawahnya saja. Mas T, kalau boleh tanya, saya penasaran pendapat Mas T tentang retrokognisi. Apakah kemampuan itu benar-benar ada? Terus Mas T tanya, apa sih itu? Kata dia, ya itulah sependek yang ku tahu, mungkin sependek yang aku tahu, istilah buat yang bisa tahu kejadian di masa lalu. Kurang lebih seperti itu. Jadi tadi di awal saya baca sependek itu, mungkin sependek yang aku tahu. Ya oke. Jadi yang ditanyakan oleh Nabila adalah retrokognisi, ataupun yang dia tahu adalah bisa melihat kejadian di masa lalu. Oke, sama saja lah pembahasannya ya. Jadi intinya kurang lebih itu yang memang sedang ingin ditangani ataupun diketahui oleh si Nabila. Pertanyaannya adalah itu. Dan ilusi jin atau bukan,
Satu, jujur itu memang ada bantuan jin di situ. Ada bantuan jin yang bisa yang membuat kita bisa mengakses itu. Sekali lagi, hampir semua anak indigo itu bisa melihat sesuatu karena ada sesuatu. Jadi, makanya ada yang bilang, ilmu yang bisa melihat jin itu ilmu hitam, ilmu haram, diikutin oleh bangsa jin dan sebagainya. Dan Mas Teh tidak menyangkal itu juga, dan Mas Teh tidak mengiyakan itu juga. Jadi, kalau Nabila tanya apa namanya, itu adalah kamuflase atau ilusi dari bangsa jin? Ilusi sih bukan, sebenarnya kejadian yang benar-benar pernah terjadi, tetapi memang kalau ada campur tangan jin di situ betul sekali. Jadi seperti halnya kita kayak ngelihat TV, di situ dulu pernah ada apa, dia ngapain, itu sebenarnya bisa diakses oleh beberapa anak indigo. Tapi sekali lagi tidak semua anak indigo bisa melakukan itu ya. Contohnya kalau Mas Teh sendiri nih, Mas Teh pribadi, sama halnya ketika Mas Teh menangani kasus Korin kayak si Dewi Kunti, Mas Teh lihat dulu, Mas Teh lihat di masa lalunya. Sebelum Mas Teh melihat masa lalunya, kemudian Mas Teh melihat kejadian-kejadian di masa lalu itu, lalu setelah itu Mas Teh interogasi. Jadi kalau Mas Teh kayak gitu, piye sampean gimana. Makanya saya bisa mengakses dia sedemikian rupa, saya bisa tahu dia sedemikian rupa, dia jujur atau tidak. Nah itu caranya. Makanya saya selalu bilang, Mas Teh ketika mendekati jin, Mas Teh gunakan cara yang persuasif atau perlahan-lahan, pelan-pelan, tidak terlalu terbuka, tidak terlalu cepat, tidak terlalu gampang diakses misalnya. Jadi nggak langsung ibarat kata tuh mau nyolek itu langsung dicolek gitu loh. Kalau Mas Teh itu nggak, Mas Teh itu pelan-pelan ya, sabar secara halus, kemudian setelah dapat pegang, kemudian ditanya. Kalau Mas Teh kayak gitu. Jadi di posisinya adalah ya Mas Teh sering menggunakan kemampuan untuk melihat masa lalu itu Mas Teh sering lihat, tapi sorry, itu tidak bisa difungsikan untuk sesuatu yang dilarang ya. Misalnya saya meramal, kemudian saya menerawang, saya melihat apa gitu. Kalau itu mohon maaf, saya angkat tangan. Saya sudah tidak bisa melakukan itu. Mungkin masih bisa, tetapi saya tidak mau melakukan itu ya. Jadi pertama yang Mas Teh lakukan adalah dengan melakukan tadi apa yang disebut Nabila, itulah melihat kejadian masa lalu itu. Mas Teh lihat dulu ada kejadian apa di situ. Caranya gimana Mas Tulus? Caranya cukup saya berdoa. Kalau saya cukup berdoa saja. Ada yang berdoa, tapi ada yang ketika saya pengen batin, saya pengen tahu ada apa sih di sini sebenarnya. Habis ngapain sih? Ada kejadian apa sih sebelumnya dulu kok bisa ada Korin yang begini misalnya? Secara otomatis kayak seperti ada channel TV yang hidup seret di atas kita dan dia ngasih tahu gambarannya. Kayak kita nonton film gitu loh. Kurang lebih seperti itu. Jadi pelan-pelan Mas Teh cari tahu dulu. Setelah tahu nanti Mas Teh dudukin Korinnya, saya ajak ngobrol. Boleh ngobrol sebentar nggak? Kamu kenapa di sini? Kamu kenapa gangguin orang? Khususnya Korin-Korin yang suka gangguin orang. Aku tuh nggak seneng kalau di tempat umum tuh ada yang gangguin orang gitu. Aku nggak suka, nggak seneng aku. Misalnya contohnya kayak di pengkolan ya, di pengkolan jalan, di gang jalan yang segitiga atau pertigaan, itu biasanya ada aja bangsa jin di situnya. Jadi kadang Mas Teh tuh sering isengnya begini, takutnya kalau mereka mencelakai orang ya, mencelakai, kemudian membuat orang kecelakaan dan lain sebagainya. Mas Teh takut kalau mereka melakukan itu, makanya Mas Teh suka korek, kamu ngapain di sini? Kamu siapa? Tapi sebelumnya Mas Teh sudah mengakses dulu hal-hal persuasif secara pelan-pelan ini dari segi pandang Mas Teh sendiri. Kemudian Mas Teh interogasi, kira-kira kalau nyambung sama apa yang Mas Teh lihat berarti dia jujur. Itu cara Mas Teh mengecek kejujuran bangsa jin. Dia jujur atau tidak, dia bohong atau tidak, dia benar atau salah, kemudian dia pernah mengganggu orang atau tidak. Bahkan kadang-kadang nih, kayak misalnya si jin ini pernah mencelakai orang. Di kejadiannya mungkin beberapa hari yang lalu, terus kebetulan kita ketemu sama si jin dan Mas Teh merasa ada sesuatu yang aneh. Secara nggak langsung Mas Teh bisa mengerti sendirinya. Kadang nggak ada gambaran tapi Mas Teh bisa memahami. Nah ini beberapa beberapa hal yang tidak bisa diakses oleh orang lain dan mungkin saja tidak bisa dipahami oleh orang lain. Jadi kalau misalnya ada anak-anak indigo yang merasa sering ditanya, kamu bisa ngeliat masa lalu nggak sih? Masa laluku kayak apa? Kalau dulu mungkin saya tahu. Tetapi kalau saya sekarang begini, kenal dengan orang, kalau Mas Teh nih sekarang ya, kenal dengan orang meskipun Mas Teh bisa memahami masa lalunya seperti apa, kalau Mas Teh sekarang sudah mencoba belajar menahan mulut dan tidak mengatakan apa yang pengen Mas Teh katakan. Kalau Mas Teh kayak gitu. Jadi sebenarnya begini sih kadang-kadang, karena sekali lagi ini dipengaruhi oleh bangsa jin ya, kami bisa melihat ini ada campur tangan jin di situ dan ya mungkin saja sedikit kalau kata saya yang memang diberi kemampuan karena Allah mengizinkan itu. Sekali lagi meskipun ada bangsa jin yang menolong kita, tapi
Ya itu karena izin Allah, intinya seperti itu ya. Dan kemungkinan saja kalau Mas T ini bisa saja menjadi peramal, kemudian menjadi orang bisa menerawang di masa lalu. Kalau Mas T tipenya begini, ketemu dengan orang, kemudian Mas T tahu masa lalunya. Kecuali masa lalunya itu seperti contohnya dia gugurin kandungan dan lain sebagainya, kemudian melakukan hal-hal jelek, terus saya melihat ada daging di badannya, itu mungkin bisa saya langsung tarik, atau saya tegur orangnya, Mbak, bla 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 bla. Saya bilang gitu kan, oh iya Mas, betul. Cuman kalau misalnya ketemu orang, kemudian Mas T itu bisa melihat masa lalunya, oh dulu orang ini begini, oh berarti bukan untuk apa-apa, bukan untuk Mas T sampaikan ke orang banyak, tetapi hanya Mas T jadikan sebagai bahan evaluasi. Oh berarti orang ini begini, saya harus begini menyikapinya. Oh manusia ini begini, saya harus menyikapinya begini, gitu. Jadi kalau ditanyakan ada atau tidak kemampuan melihat masa lalu, sebenarnya ada, dan Mas T tidak menyangkal juga, dan itu kalau jenengan bilang itu ilusi atau bukan, kalau buat Mas T tidak, karena terlihat nyata sekali. Cuman kalau kita sebut ilusi, ya hampir mirip ilusi karena dia tampilnya begitu saja dan tidak jelas. Kadang ada yang hambar, kadang ada yang nyata, betul apa yang mereka lihat. Makanya kalau saya kadang-kadang ketemu jin yang ketemu korin yang dia tuh meninggalnya nggak enak gitu loh. Meninggalnya itu tragis, itu Mas T bisa nangis banget karena Mas T bisa melihat bagaimana cara dia dibunuh. Contohnya Dewi Kunti itu, kalau Mas T fokus betul mendengarkan apa yang dia ceritakan, atau Mas T melihat yang pernah terjadi sama dia, subhanallah, Mas T itu nangis batin. Nangis batinnya karena Mas T melihat manusia sama-sama dengan kita manusia juga, kok dia digituin gitu loh. Itu tuh gimana sih rasanya? Sakit gak sih kita kalau melihat, kalau diri kita tuh digituin orang tuh? Amit cobain jangan sampai ya. Cuma sekali lagi, ini adalah sebuah gambaran, ini adalah sebuah pelajaran di mana kita bisa saja menyaksikan, kita bisa saja melihat, kita bisa saja menerawang, tetapi di sini tidak semua yang kita lihat itu bisa kita sampaikan ke orang lain. Jadi begitu ya Nabila. Kalau kamu hanya sebatas bertanya ada atau tidak, segi pandang Mas T gimana? Segi pandang saya itu ada, tetapi di sini tentang masa lalu seseorang, tentang masa lalu apa, tentang kita bisa melihat sesuatu di badan seseorang, tidak semua harus kita ucapkan. Dan jujur, untuk saat ini Mas T sedang sangat-sangat belajar untuk mengerem itu, untuk tidak melakukan hal-hal yang di luar batas, yang kemudian bikin Mas T jadi ngoceh, kemudian ngomong bla 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 bla. Mas T nggak mau lagi kayak gitu, Mas T udah capek. Mas T pengennya sekarang sudah, ya kalau memang ini, Mas T selalu berdoa sama Allah begini, kalau memang ini kemampuan bisa dimanfaatkan untuk menolong orang lain, saya akan manfaatkan semuanya ya Allah, tolong bantu saya untuk membantu orang lain. Tetapi apabila kemampuan saya ini hanya membuat saya menyesatkan orang lain, kemudian tidak bisa berguna bagi orang lain, tolong cabut ya Allah. Dan alhamdulillah selalu berguna buat orang, dan sampai detik ini pun Mas T tidak merasa untuk mengurangi keimanan Mas T, mengurangi rasa ingin beribadah dan sebagainya. Jadi Mas T itu merasa kayak yang ya biasa aja. Justru semakin kesini semakin tajam, semakin bisa melihat sesuatu, dan semakin bisa mengontrol diri. Itu yang Mas T syukuri sekarang, karena banyak orang-orang yang memiliki kemampuan itu yang justru belum bisa mengontrol mulutnya. Dalam berbicara kita harus hati-hati betul. Makanya kamu tidak mau melihat khodam, tapi yang kamu bahas khodam. Kadang-kadang kamu tidak mau melihat A, tapi kamu membahas A. Karena kita tidak pernah tahu apa yang di badan kita. Itu loh teman-teman. Jadi itu wawasan ataupun gambaran Mas T tentang kemampuan melihat masa lalu. Itu yang menurut Mas T dikatakan ada, ya ada, dikatakan ilusi, ya hampir mirip dengan ilusi, karena banyak juga jin ataupun beberapa korin yang membohongi orang lain demi untuk mendapatkan, misalnya dia mengkamuflase ceritanya begini. Tetapi sekali lagi, itu yang bisa mengakses itu adalah anak-anak indigo yang memang belum terasa kemampuannya, dan bisa jadi anak-anak indigo yang memang dibelokkan oleh bangsa jin yang tidak benar tadi. Jadi semakin dia tidak benar, semakin apa yang dia lihat. Misalnya contohnya, ketika dia melihat jin yang berbentuk ular, padahal pada dasarnya, pada sebenarnya yang Mas T lihat adalah kucing, misalnya seperti itu. Jadi itu kan berbeda pandangan, sedangkan di mata Mas T bukan ular tapi kucing gitu loh. Nah, beberapa hal ini yang bisa saja menjebak anak indigo lain yang memang tidak terlalu peka. Peka di sini adalah peka dengan menggunakan naluri, nurani, dan juga dengan hati yang kita gunakan. Oh ini benar kok, oh ini begini. Nah itu yang harus kita pahami. Jadi ada banyak hal yang tidak bisa kita tentukan, ada banyak hal yang tidak bisa kita akses di sini, bahwa kami
itu memiliki batasan dan kami tidak bisa mengatakan sesuatu yang di luar batas kemampuan kami. Hanya itu saja. Jadi kemampuan melihat masa lalu itu ada yang dikamuflase bangsa jin, Mas Tulus. Ada banyak. Khususnya orang-orang yang memang memiliki halusinasi yang cukup tinggi, ada gangguan jin di badannya, ada jin yang membuat dia bisa melihat setan dan lain sebagainya, atau misalnya indigo tiban. Tahu indigo tiban? Indigo tiban itu yang tadinya nggak bisa apa-apa tapi tiba-tiba bisa melihat. Itu namanya indigo tiban. Ada dua hal yang mempengaruhi. Pertama, sudah waktunya karena dia memiliki ilmu luhur. Yang kedua adalah jin yang nempel di badan dia untuk bisa melihat jin lagi. Jadi banyak jin yang memanfaatkan orang lain untuk melihat sosok mereka. Biasanya digunakan untuk apa? Untuk saling antara bangsa jin satu dengan bangsa jin lainnya pengen menunjukkan eksistensinya saja. Ada juga yang seperti itu, tapi ada yang sengaja diikat untuk menjadi tumbal. Ada juga yang sengaja diikuti karena memang si jin itu suka dengan si orang yang disusupi tadi. Akhirnya bisa melihat jin, atau itu namanya indigo tiban. Jadi halusinasi ataupun gambaran di masa lalu itu bisa saja datang, bisa saja dialami oleh semua orang, tetapi untuk tingkat kejelasannya atau tingkat keabsahannya agak-agak sedikit dipertanyakan. Jadi kalau saya pribadi, saya jarang bisa melihat sesuatu di masa lalu kalau tidak terlalu penting dan saya tidak mau tahu tentang orang lain. Dulu ya, teman-temanku mah, lo kamu mah kayak gini orangnya bla 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 bla. Tapi sekarang Masti sudah sangat belajar betul kalau itu sesuatu yang salah dan itu tidak benar. Jadi Masti menahan itu. Kurang lebih begitu Nabila, semoga mengerti dengan jawabannya dan Masti sudah kumpulkan apa yang harus Masti katakan di sini, dan kemampuan itu betulan ada, dan ada juga kemampuan seperti itu yang memang agak sedikit disalahgunakan ya. Jadi kemampuan melihat masa lalu itu hampir sama dengan kemampuan ketika kita membuka tabir gaib, di mana kita kayak melihat sesuatu, misalnya di pohon itu ada apa, kita buka, dalamnya ada apa aja, ternyata ada istana dan lain sebagainya. Dan itu juga hampir sama, tetapi beda caranya dan beda ininya. Kalau Mas Teh tidak pernah pakai sajen segala macam, kemudian bisa melihat itu bakar dupa dan sebagainya, alhamdulillah tidak seperti itu. Dan Mas Teh jauh dari kata-kata itu gitu loh, alhamdulillahnya seperti itu ya. Semoga bisa dipahami, dimengerti juga. Mas ucapkan terima kasih banyak untuk yang sudah menyimak video ini. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Dan insya Allah kita ketemu lagi di lain vlog selanjutnya. Dan insya Allah lagi bulan depan kita masih bisa terus bersedekah. Jadi untuk yang mau berdonasi, bisa klik di kolom komentar. Punya pertanyaan, pengen curhat, pengen ngobrol sama Mas Teh, DM di Instagram juga nggak apa-apa, di bigtulus_bp2 ada di deskripsi. Yang mau sedekah, yang mau donasi, boleh. Nomor rekeningnya ada di deskripsi. Dan nomor rekeningnya hanya satu, atas nama Tulus Rianto saja. Yang BRI, selain itu mungkin penipuan. Jadi hati-hati ya. Hati-hati ya teman-teman ya. Mas Teh mohon pamit dulu, semoga mengerti yang ditanyakan dan semoga bisa dipahami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa orang baik.